Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel saya Webpotus Official. Dalam sharing kita kali ini, kita akan mereview kembali sebuah tools, dan tools yang akan kita review kali ini adalah tools Spamzilla, teman-teman ya. Spamzilla ini merupakan sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk mencari domain berkualitas, baik itu expired domain maupun domain yang auction, teman-teman ya, edge domain. Nah, namun seperti biasa, untuk teman-teman sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan informasi yang saya update di channel saya Webpotus Official. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, ini adalah tampilan dari Spamzilla untuk mode premium, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh Spamzilla, terutama untuk fitur yang premium, teman-teman ya. Nah, apa itu Spamzilla? Spamzilla adalah merupakan sebuah tools yang saat ini banyak sekali digunakan untuk mencari domain yang berkualitas, khususnya untuk domain yang expired domain maupun yang auction di GoDaddy, atau juga yang delete domain, teman-teman ya. Ya, intinya untuk mencari edge domain, teman-teman ya, atau domain yang sudah pernah digunakan oleh orang lain namun tidak diperpanjang atau lupa diperpanjang, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan sebuah tools pengganti dari Domchop, teman-teman ya, karena untuk Domchop saat ini susah sekali untuk didapatkan dan banyak yang beralih ke tools dari Spamzilla, teman-teman ya. Apa saja kelebihan dari tools ini? Nah, kalau kita lihat dari fitur yang ada, teman-teman sekalian, di sini untuk Spamzilla ini dia sudah memberikan banyak sekali informasi terkait domain yang bisa kita ambil. Ya, ini adalah ada fitur list domainnya di sebelah sini, kemudian ada nilai TF, CF ya, teman-teman ya. Kemudian ada dari Majesticnya juga ada, kemudian DA, PA dan lain-lain, termasuk juga skor ya, spam score. Kemudian indeks Google juga tersedia di sini, jadi ketahuan manakah domain yang masih terindeks atau yang sudah tidak terindeks di Google. Ini bisa kita lihat di bagian sini, teman-teman ya. Kemudian dari Semrush Traffic, kemudian Semrush Keyword dan lain-lain ini ada. Nah, di sini ini adalah harganya, teman-teman ya. Ini adalah harga dari domain yang ada di sebelah kiri sini. Kemudian ini status untuk ketersediaan domainnya, apakah masih available atau sudah tidak bisa kita ambil, teman-teman ya. Nah, kemudian yang menjadi daya tarik dari tools ini adalah kelengkapan dari fitur untuk filternya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di bagian filter yang ini ya, filters. Nah, di sini ada banyak sekali informasi yang bisa kita set untuk domain yang akan kita filter, teman-teman ya, mulai dari Majesticnya, kemudian country TLD-nya, major TLD, kemudian untuk nilai mouse-nya juga dari mulai DA dan PA bisa kita set di sini. Misalkan kita ingin mencari domain dengan minimal DA-nya itu 5 misalkan, kemudian PA-nya juga 5 misalkan, seperti itu. Kemudian di sini juga, teman-teman sekalian, bisa kita set untuk di bagian Semrush. Misalkan kita ingin domain yang ranking Semrush-nya berapa, kita masukkan di sini. Trafficnya, misalkan ingin domain yang punya traffic di Semrush-nya itu sekian, atau mungkin yang ingin kata kuncinya itu ibaratnya terdeteksi oleh Semrush, teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman set di bagian sini untuk filternya. Kemudian juga di sini, teman-teman, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh tools ini adalah adanya fitur Ahrefs, teman-teman ya. Jadi kita bisa mengkoneksikan Spamzilla ini dengan tools Ahrefs sehingga kita bisa tahu berapakah nilai DR-nya, UR-nya berapa, backlinknya berapa, do follow, no follow dan lain-lain bisa kita ketahui dengan catatan kita harus mengkoneksikannya ke tools Ahrefs, teman-teman ya. Namun ya untuk Ahrefs kali ini ya cukup mahal, jadi mungkin sebagian besar jarang yang menggunakan tools ini ya. Seperti itu. Tapi untuk beberapa agensi SEO, mereka pasti akan menggunakan kombinasi atau mengintegrasikan tools Spamzilla ini dengan Ahrefs sehingga domain yang didapatkan
itu sangat lengkap untuk informasinya. Nah, kemudian selain itu di sini juga ada, nah ini teman-teman kita juga bisa memilih domain untuk language-nya. Misalkan kita ingin domain yang menggunakan bahasa websitenya itu bahasa Inggris atau mungkin bahasa mana ya, Prancis, mungkin Jerman dan lain-lain. Ini bisa kita set di sini. Nah, kemudian selain itu juga di sini kita ada fitur untuk secara umum teman-teman ya, general. Kita bisa tentukan auction end-nya, kemudian domain ad-nya, harganya ingin kita munculkan itu maksimal berapa yang ingin kita ambil. Misalkan ya kita ingin domain dengan harga maksimal misalkan $1000, kita ketikkan to di sini 1000. Seperti itu ya. Jadi ini dalam satuan dolar. Kemudian domain length teman-teman, misalkan kita ingin domain yang katanya itu maksimal 10 kata misalkan, seperti itu ya, 10 huruf maksudnya ya, panjang domainnya, panjang katanya berapa huruf. Nah, kemudian ini kata atau apa ya, domain length kalau nggak salah ini kata teman-teman, panjang domain ya. Untuk ini berkaitan dengan nama domainnya. Kalau misalkan kita ingin domain yang simple ya, kita bisa misalkan masukkan di sini 2 kata. Kayaknya sih ini dalam kata teman-temannya, bukan huruf. Kemudian di sini kita juga bisa set untuk satu halaman ini ya, apakah yang dimunculkan hanya 25 atau misalkan 500. Bisa kita pilih di sini misalkan 100. Maka nanti ini kan hanya 25 nih kalau kita hitung ya. 1 2 3 4 ya, kurang lebih 25. Kalau kita set di sini 100, maka nanti akan dalam satu halaman adalah 100 domain yang muncul di sini. Kemudian juga di sini teman-teman sekalian yang tidak kalah penting adalah di bagian domain search teman-teman ya. Apakah kita ingin domain yang expired domain, pending delete, atau country domain, atau yang mana? Itu terserah teman-teman. Kemudian juga di sini kita bisa set di bagian marketplace domainnya, apakah kita ingin domainnya itu kita order di GoDaddy auction atau mungkin di Nameset, Dinadot dan lain-lain. Bisa kita set di sini teman-teman ya. Kalau misalkan ingin semuanya muncul di bagian list ini ya, silakan teman-teman centang semua. Tapi kalau misalkan saya ingin ordernya itu hanya di GoDaddy, ya udah kita centang GoDaddy saja, GoDaddy auction, GoDaddy close out teman-teman ya. Kemudian juga di sini teman-teman bisa kita set untuk backlinknya ya, kita masukkan misalkan kita ingin domain yang punya backlink dengan kata kunci apa, seperti itu kita masukkan di sini. So ini merupakan fitur filter yang cukup lengkap, makanya ini menjadi pilihan lain setelah kita tidak bisa mendapatkan tools Domchop teman-teman ya. Makanya tools ini kalau saya pikir ini sangat rekomend sekali untuk teman-teman sekalian yang ingin mencari edge domain atau ingin mencari expired domain, auction GoDaddy ya. Ini bisa teman-teman gunakan tools ini ya. Jadi bisa kita tahu misalkan nilai untuk domain ini berapakah, menggunakan bahasa apa. Contoh di sini misalkan domain yang mana ya, yang ini nih teman-teman, snamepex.com ya, ini statusnya itu pending delete ya. Untuk nilai TF-nya berapa? 19, CF-nya 9. Kemudian untuk majestic-nya 19 teman-teman ya, topiknya itu. Kemudian menggunakan bahasa Inggris, DA-nya 9, PA-nya 17, usianya 18 tahun teman-teman. Ini sangat lama sekali. Dan untuk skornya juga 1, ini cukup rekomend untuk diambil teman-teman ya, karena masih kecil, masih terbilang bersih. Namun untuk indeksnya tidak ada teman-teman ya, seperti itu. Ini pertanggal 26 Juli 2022 dicek ini tidak terindeks ya, kemungkinan sudah lama expired teman-teman ya, atau sudah lama tidak digunakan ya, mungkin sekitar 1 bulan lah, 1 bulan atau 2 bulan ke belakang. Kemudian juga di sini teman-teman sekalian untuk harganya juga masih belum tertera. Kita coba cek ya. Kita klik saja di sana teman-teman sekalian, maka kita akan langsung melihat harga domainnya itu berapa. Nah, kalau kita lihat di sini, kayak kita scroll ke bawah, untuk snamepex.com ini kita harus melakukan bidding terlebih dahulu ya. Kita masukkan bid, misalkan ini untuk startnya itu di $0. Kita bisa masukkan bid di sini misalkan $10 atau lebih dari itu. Kemudian kita please log in to place a bid teman-teman. Tentunya kita harus punya akun di Catch Club teman-teman ya, seperti itu.
Ya, mungkin kurang lebih untuk review kali ini terkait tools Spamzilla seperti itu. Kalau kita tarik kesimpulannya bahwa tools Spamzilla ini cukup rekomen untuk kita ambil atau kita gunakan, apalagi khusus untuk teman-teman yang ingin mencari edge domain, misalkan expired domain atau ingin domain yang auction di GoDaddy. Nah, ini bisa menggunakan tools ini, dan tools ini secara informasi sangat lengkap, mulai dari informasi nilai Moz, Majestic, Semrush, kemudian Spamzilla-nya sendiri, kemudian juga untuk informasi Ahrefs juga ada teman-teman ya, dan lain-lain. Pokoknya ini sangat lengkap sekali. Jadi kalau kita ingin mencari domain dengan cepat, bisa coba menggunakan tools Spamzilla ini. Dan kalau kita lihat di sini terakhir, mungkin ini ada sekitar 8.670.830 domain yang masuk di tools ini teman-teman ya, banyak sekali. Ini belum dalam kondisi filter, jadi masih belum difilter. Kalau misalkan sudah difilter, mungkin akan lebih sedikit lagi. Misalkan yang masuk dalam filteran kita, yang masuk dengan kategori filter kita 8DA, 8PA, ya mungkin ini akan sedikit berkurang ya untuk list yang muncul di sini. Ya, pokoknya seperti itu ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan informasi buat teman-teman sebelum menggunakan tools ini, atau mungkin masih ada yang ragu, atau mungkin masih ada yang belum tahu apa itu Spamzilla. Ya, semoga dengan video yang kita bikin kali ini bisa membantu teman-teman ya. Baik, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.